Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Madrasah, pada video kali ini saya akan menginformasikan atau memberikan sebuah panduan penggunaan aplikasi PPG dalam jabatan untuk melakukan pendaftaran PPG tahun 2022. Nah, untuk itu bagi rekan-rekan yang pada saat ini belum melakukan atau belum terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan, silakan Bapak Ibu simak panduan penggunaan aplikasi PPG dalam jabatan ini, dan mudah-mudahan panduan ini bisa membantu rekan-rekan dalam melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti saat pendaftaran tersebut sudah resmi dibuka oleh Kemendikbudristek. Nah, untuk mengetahui panduan penggunaan aplikasi PPG, silakan Bapak Ibu perhatikan langkah-langkah berikut ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu lewati atau 3 langkah yang harus Bapak Ibu kerjakan. Di antaranya adalah silakan Bapak Ibu akses pada aplikasi SIM PPG tahun 2022 di alamat https://ppg.kemdikbud.go.id. Silakan akses alamat tersebut. Kemudian setelah laman terbuka, silakan Bapak Ibu melakukan login SIM PPG tahun 2022 dengan menggunakan akun SIM PKB atau menggunakan nomor UKG masing-masing. Kemudian yang harus Bapak Ibu lengkapi juga, setelah Bapak Ibu berhasil masuk di akun SIM PPG, nanti akan ada notifikasi untuk melengkapi biodata diri. Silakan di sana Bapak Ibu lengkapi biodata diri sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Dan langkah yang terakhir, setelah Bapak Ibu melengkapi biodata diri, nanti Bapak Ibu harus melengkapi survei dan juga mengajukan verifikasi biodata diri. Nah, ketiga komponen ini atau ketiga langkah ini harus Bapak Ibu kerjakan satu persatu agar pendaftaran Bapak Ibu bisa diterima dan juga bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti. Nah, untuk itu, setelah Bapak Ibu memahami langkah-langkah ini, yuk kita coba atau kita login ke aplikasi SIM PPG tahun 2022 dengan menggunakan akun SIM PKB atau nomor UKG masing-masing. Caranya yang pertama akses ataupun silakan Bapak Ibu buka browsernya. Kemudian setelah terbuka, nanti silakan Bapak Ibu ketikkan alamat tadi ya, ppg.kemdikbud.go.id, kemudian klik enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah laman terbuka, silakan Bapak Ibu klik pada login SIM PKB. Nanti di sana Bapak Ibu akan diarahkan atau akan tampil pop-up untuk mengakses aplikasi SIM PPG
tahun 2022. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu masukkan alamat surel ataupun alamat email dan juga kata sandi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah itu klik masuk. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah berhasil masuk, nanti langkah yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melengkapi biodata diri. Jadi setelah Bapak Ibu berhasil masuk di akun PPG masing-masing, nanti akan ada tampilan untuk melengkapi biodata diri. Nah, pada saat pertama kali pengguna yang terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan, dalam mengakses SIM PPG, nanti peserta akan diminta untuk melengkapi biodata diri dan juga mengunggah berkas-berkas dokumen pendukung lainnya, seperti halnya fakta integritas, kemudian ijazah, dan yang lain sebagainya. Nanti setelah Bapak Ibu berhasil masuk pada akun SIM PPG, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, pernyataan peserta pendaftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, silakan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan undangan untuk melakukan PPG, nanti di akun SIM PPG Bapak Ibu nanti ketika pertama kali masuk itu akan ada notifikasi untuk melengkapi profil yang Bapak Ibu miliki. Ini kan ada keterangan Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah, sebelum melengkapi profil, silakan Bapak Ibu cek cross check terlebih dahulu persyaratan seleksi akademik, kemudian data guru di Dapodik, kemudian statusnya. Kalau sudah centang biru seperti ini, silakan Bapak Ibu selanjutnya adalah melengkapi profil. Artinya klik saja pada menu lengkapi profil. Nah, kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengklik lengkapi profil akan ada pop-up peringatan bahwa dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Nah, silakan klik saja ya. Nanti akan ada atau Anda akan dibawa ke pengisian biodata diri. Sebelum kita melengkapi biodata diri Anda, silakan Bapak Ibu cek terlebih dahulu mana yang harus Bapak Ibu lengkapi, karena di sana juga ada data-data, ada keterangan yang belum lengkap ataupun yang sudah lengkap. Nah, yang belum lengkap itu silakan Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan data Ibu masing-masing. Caranya adalah klik saja pada menu lengkapi. Nanti akan Bapak Ibu akan diarahkan ke ubah data profil, yaitu tentang biodata diri Anda. Nah, silakan di sana yang belum lengkap, artinya data-data diri Anda yang belum lengkap, silakan Bapak Ibu lengkapi. Kemudian setelah data diri sudah Bapak Ibu lengkapi semua, kemudian silakan klik saja simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu akan melengkapi sebuah informasi tentang linearitas ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk melengkapi data-data tersebut, di sana akan ada 4 menu yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama biodata diri, kemudian linearitas ijazah dengan bidang studi PPG, kemudian yang ketiga bidang studinya, dan yang terakhir adalah berkas pendukung.
keempat menu ini atau keempat komponen ini harus Bapak Ibu lengkapi semua agar ajuan biodata diri Anda nanti bisa diterima di pusat dan nanti akan otomatis Bapak Ibu mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti. Nah, silakan Bapak Ibu lengkapi linearitas ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG tahun 2022. Untuk caranya, silakan Bapak Ibu klik saja pada menu lengkapi, kemudian nanti akan diarahkan seperti ini ya. Silakan lengkapi data linearitas. Data linearitas nanti Bapak Ibu lengkapi semuanya, perguruan tinggi, universitasnya, kemudian jenjang, kemudian bidang studi. Nah, kemudian program PPG-nya adalah program studinya dengan PPG-nya itu harus selinier ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi data linearitas ijazah dengan program PPG, setelah selesai klik saja simpan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pengunggahan atau melengkapi pengunggahan berkas ijazah masing-masing. Silakan Bapak Ibu mengunggah berkas ijazah yang sudah Bapak Ibu scan sebelumnya. Caranya adalah silakan Bapak Ibu klik saja pada menu unggah yang ada di bawahnya itu, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dokumen pengunggahan yang berupa ijazah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk berkas yang akan diunggah nanti itu berkasnya itu berformat PDF ya. Formatnya harus PDF dengan ukuran minimal 20 KB dan juga maksimalnya 1,5 MB. Silakan unggah pada menu unggah ijazah, kemudian setelah itu klik simpan. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melengkapi linearitas ijazah dengan program studi PPG, berkas yang harus Bapak Ibu lengkapi juga yang pertama, selanjutnya yang ketiga adalah bidang studi PPG. Silakan Bapak Ibu lengkapi data bidang studi PPG yang akan Bapak Ibu ikuti. Untuk caranya silakan klik saja lengkapi. Nah, kemudian pada menu data bidang studi, silakan Bapak Ibu pilih bidang studi PPG yang akan Bapak Ibu ikuti. Perlu Bapak Ibu ketahui dan juga saya ingatkan bahwa antara bidang studi dengan ijazah harus linier ya. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, yang terakhir, setelah Bapak Ibu melengkapi biodata diri, kemudian melengkapi linearitas ijazah dengan bidang studi, kemudian yang ketiga mengisi bidang studi PPG, yang terakhir adalah mengunggah berkas pendukung. Ada 4 berkas pendukung yang harus Bapak Ibu unggah di pendaftaran ini ya. Yang pertama adalah unggah SK pengangkatan pertama sebagai guru. Kemudian yang kedua, mengunggah SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Kemudian yang ketiga, mengunggah SK pembagian tugas mengajar, dan yang terakhir mengunggah fakta integritas. Silakan Bapak Ibu unggah berkas-berkas tersebut. Silakan, caranya adalah klik pada unggah berkas, kemudian nanti akan ada menu pengunggahan berkas. Silakan pilih berkas yang Bapak Ibu
unggah tadi di sini. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, untuk melakukan pengunggahan berkas yang lainnya, caranya sama seperti tadi ya. Klik saja pada berkas yang belum diupload. Kemudian pilih dan juga simpan. Nah, itu langkah yang kedua dalam melakukan pendaftaran PPG di akun SIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian langkah yang terakhir, setelah Bapak Ibu sudah mengakses, kemudian sudah melengkapi biodata diri, yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan atau kerjakan adalah melengkapi survei dan juga mengajukan verifikasi biodata diri. Nah, setelah melengkapi profil dan berkas pendukung yang lainnya, selanjutnya Bapak Ibu guru diharuskan untuk mengisikan survei dan juga melakukan ajuan verifikasi biodata diri. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah pengisian survei, silakan Bapak Ibu perhatikan caranya ataupun melakukan ajuan verifikasi biodata dan juga mengisikan survei pada berikut ini. Nah, yang pertama, silakan di sana Bapak Ibu klik ataupun pilih pada menu biodata diri. Setelah itu, pada biodata diri nanti akan ada sebuah pop-up ataupun sebuah notifikasi. Pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda sesuai persyaratan kelengkapan data di bawah. Ini silakan Bapak Ibu statusnya dicek terlebih dahulu. Apakah masih ada statusnya yang silang? Jika pada status biodata diri masih ada yang tersilang merah, silakan Bapak Ibu perbaiki dahulu sebelum rekan-rekan mengajukan berkas tadi. Silakan mana berkas yang masih statusnya silang merah. Kemudian silakan cari dan silakan benahi berkas-berkas tersebut. Kemudian setelah statusnya itu sudah terklik semua, silakan klik ajukan berkas. Nanti akan ada notifikasi konfirmasi tentang survei peminatan LPTK. Jadi sebelum mengajukan biodata diri, mohon untuk melengkapi survei peminatan LPTK. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa survei ini bukan merupakan keputusan tempat LPTK Anda untuk mengikuti pelaksanaan PPG. Jadi, penempatan LPTK tempat pelaksanaan PPG sepenuhnya merupakan keputusan dari panitia penyelenggara PPG. Nah, jadi silakan isi saja survei ini, baik itu survei 1, LPTK 2, LPTK 3, tapi menurut hemat waktu sih cukup satu aja. Kemudian setelah itu klik lanjut. Nah, setelahnya akan ada konfirmasi lanjutan tentang pengiriman berkas tadi. Nah, terima kasih telah mengikuti survei peminatan LPTK. Data survei peminatan akan disimpan ketika Anda mengajukan biodata diri. Nah, untuk mengajukan biodata diri, silakan klik saja simpan. Nanti data-data tersebut akan tersimpan di panitia penyelenggara PPG. Dan silakan tunggu dan juga persiapkan diri untuk melakukan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, itulah panduan penggunaan aplikasi PPG dalam jabatan untuk melakukan pendaftaran PPG tahun 2022. Mudah-mudahan panduan ini dapat berguna untuk rekan-rekan yang akan mengikuti PPG tahun 2022 nanti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.